Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama materi gangguan pada organ pernafasan. Materi pembelajaran ini masuk ke dalam tema 2, subtema 2 di kelas 5. Simak video ini baik-baik ya. Jangan lupa like and subscribe channel Meni Fitriana dan bunyikan tanda lonceng supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Sistem pernafasan adalah proses yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan bernafas, kita dapat memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi pada sel tubuh dan membuang zat limbah karbon dioksida saat kita menghembuskan nafas. Namun, terdapat beberapa penyakit atau kondisi yang dapat mengganggu fungsi tersebut. Normalnya, manusia bernafas setidaknya 12-20 kali tiap menit. Namun, ada kalanya pernafasan atau respirasi kita terganggu sehingga nafas terasa sulit, tidak nyaman, atau tidak dapat bernafas sama sekali. Apa saja faktor penyebab gangguan pernafasan? Faktor penyebab gangguan pernafasan dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik. Faktor fisik disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur seperti terlihat pada gambar di samping. Organ pernafasannya mungkin belum berkembang secara sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan atau inkubator. Faktor penyebab gangguan pernafasan yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor penyebab gangguan pernafasan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Berikut macam-macam gangguan pada organ pernafasan. Yang pertama, asma, kanker paru-paru, emfisema, tuberkulosis atau TBC, bronkitis, influenza atau flu, sinusitis, dan difteri. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma dapat berupa batuk, terutama pada malam atau dini hari. Sesak nafas, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk yang sangat hebat. 2. Sesak nafas yang berat. 3.
nafas tersengal-sengal. 4. Munculnya gejala sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur. Pada penderita asma, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan 6. Kesadaran menurun. Berikut disediakan gambar alat bantu pernafasan yang biasa digunakan oleh para penderita asma. Alat tersebut disebut inhaler. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru di mana alveolus atau kantung udara kemasukan udara sehingga mengalami pembengkakan, seperti terlihat pada gambar di samping. Gejala emfisema antara lain 1. Sesak pada bagian dada. 2. Pasien mengalami batuk kronis. 3. Sering lelah. 4. Sesak nafas dalam waktu yang lama. 5. Nafsu makan berkurang. Penyakit pernafasan yang selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan yang terjadi pada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Gejala bronkitis yang sering dijumpai adalah 1. Sering sesak nafas. 2. Batuk berdahak. 3. Flu yang berkepanjangan. 4. Tubuh mudah lelah. 5. Pembengkakan pada kaki. Terlihat pada gambar, bronkus yang normal, terlihat bagian dalamnya sangat bersih. Kemudian, bronkus yang mengalami peradangan atau bronkitis, di dalamnya terdapat lendir dan juga berwarna merah yang menandakan adanya peradangan atau infeksi yang terjadi pada cabang batang tenggorokan. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker paling berbahaya dengan angka kematian yang tinggi. Salah satu pemicunya adalah kebiasaan merokok. Berikut gejala kanker paru-paru. Yang pertama, mudah lelah. 2. Nafas sesak. 3. Terjadi pembengkakan pada wajah ataupun leher. 4. Nafsu makan berkurang. 5. Dahak berdarah. 6. Sakit kepala. 7. Batuk terus-menerus. 8. Suara serak atau parau. Berikut adalah gambar paru-paru yang terinfeksi kanker. Terlihat paru-paru yang sehat akan berwarna kemerahan, sedangkan paru-paru yang terkena kanker berwarna kehitaman. Nah, mari kita jaga bersama kesehatan organ pernafasan kita sehingga kita bisa terhindar dari penyakit kanker paru-paru. Utamanya saat kita berada di tempat-tempat keramaian yang di sana terdapat orang yang sedang merokok, sebaiknya kita menghindar dari tempat tersebut. Mengapa demikian? Karena perokok pasif atau orang yang menghirup asap rokok justru bisa memiliki dampak yang lebih berbahaya daripada orang yang sedang merokok itu sendiri. Sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan yang terjadi pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Sinusitis umumnya disebabkan adanya infeksi bakteri, jamur, virus, stres, kecanduan rokok, infeksi gigi, dan kekebalan tubuh menurun. Gejala sinusitis yang pertama adalah sering bersin. Yang kedua, bau tidak sedap pada hidung saat bernafas.
3. Hidung tersumbat. 4. Ingus keluar kental berwarna putih atau kekuning-kuningan. 5. Sering mengalami sakit kepala. Terlihat pada gambar, sinusitis yang sehat tidak terdapat lendir pada bagian saluran sinusnya. Sedangkan sinus yang tidak sehat atau mengalami gejala peradangan, maka di situ terdapat cairan berwarna kekuningan pada rongga hidung. Yang selanjutnya adalah influenza atau lebih dikenal dengan flu. Influenza atau flu merupakan penyakit yang sering menyerang sistem pernafasan manusia. Penyebabnya adalah virus influenza. Virus ini merupakan virus RNA dari keluarga Orthomyxoviridae. Gejala influenza yang sering terjadi adalah 1. Tenggorokan terasa sakit. 2. Mulai batuk-batuk. 3. Sakit kepala disertai demam jika imunitas lemah. 5. Badan terasa pegal-pegal. Tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Gejala tuberkulosis atau TBC yang pertama adalah sering batuk-batuk. 2. Sulit bernafas. 3. Tubuh penderita tampak kurus. Berikut adalah gambar penampang paru-paru yang mengalami tuberkulosis. Terlihat gambar Mycobacterium tuberculosis yang diperbesar. Penderita tuberkulosis biasanya harus menjalani perawatan selama 6 bulan, yaitu meminum obat khusus untuk penderita tuberkulosis dan harus dilakukan secara intensif. Penderita juga tidak boleh berbagi peralatan makanan karena hal tersebut dapat mengakibatkan penularan pada anggota keluarga yang lain. Difteri. Difteri merupakan infeksi saluran pernafasan yang menyerang selaput lendir pada bagian hidung dan tenggorokan. Gejala difteri yaitu 1. Demam. 2. Hidung berair. 3. Terasa nyeri saat menelan sesuatu. 4. Radang pada selaput hidung dan tenggorokan. 5. Kesulitan saat bernafas. 6. Bengkak pada leher. Gambar di samping adalah gambar penderita difteri. Terlihat terdapat peradangan atau infeksi pada selaput hidung dan tenggorokan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih pula telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan tunggu video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.